semua orang nampaknya gagal fokus, terutama para wartawan, terhadap wajah Pak Jokowi yang terlihat memang tidak baik-baik saja. Dan ternyata warga setempat atau warga sekitar semuanya sudah tahu dan sudah paham bahwa Pak Jokowi memang sakit, sehingga di hari ulang tahun yang ke-64-nya ini banyak warga yang kemudian berkomentar atau mendoakan agar Pak Jokowi segera lekas sembuh. Dan memang kelihatan dari bagaimana perayaan hari ulang tahun yang ke-64 ini, Pak Jokowi seperti terlihat untuk menghindari sorot kamera atau berupaya untuk bagaimana caranya supaya wajahnya itu bisa sedikit jauh dari kamera dan bisa terhalang oleh keluarga besarnya. Makanya kemudian kalau kalian lihat di videonya, keluarga besarnya terutama yang mengirimkan ijazah ke Bareskrim kemarin itu terlihat berada di depan, kemudian didorong supaya berdoa di depan, dan Pak Jokowi ya agak memojok gitu. Bahkan Ibu Iriana itu berada di depan Pak Jokowi, jadi sorot kamera itu cukup jauh dari wajah atau Pak Jokowi gitu, dan itu tidak biasa. Dan memang meskipun sudah cukup jauh atau berada di pojokan dan membiarkan keluarga besarnya itu berada di depan untuk memimpin doa dan sebagainya, tapi tetap saja wajah Pak Jokowi bisa. Coba gue punya kendaraan sendiri, gue gak harus capek-capek berdiri kayak gini di kendaraan umum. Ya pada daya, tabungan aja gak punya, apalagi kalau modal buat usaha. Gue muak nah kadang kayak gini. Gue pengen punya kendaraan sendiri. Eits, jangan khawatir, kan sekarang ada Rupiah Cepat. Di Rupiah Cepat, kamu bisa dapetin limit pinjaman modal untuk usaha hingga 100 juta dan bunga yang rendah mulai dari 0,04 sampai 0,2% dan bisa dicicil hingga 12 bulan loh. Super enak, super mudah, dan dijamin gak bikin pusing untuk melunasinya. Ayo, cobain sekarang. Wah, beneran! Gue dapat limit pinjaman sebesar 50 juta rupiah. Wah, keren banget! Rupiah Cepat. Jokowi bisa terekam dengan baik ya, karena memang kualitas kamera zaman sekarang itu kan canggih-canggih sekali, sehingga wajah Pak Jokowi yang terlihat tidak baik-baik saja atau terlihat sedang sakit itu sekarang beredar luas di media dan media sosial dan media mainstream. Dan ya sampai sekarang kita masih belum mengerti Pak Jokowi ini sakit apa, dan memang sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali beredar tangan Pak Jokowi yang garuk-garuk, terus gatal-gatal di sini, dan kemudian wajahnya ada semacam bintik-bintik. Tapi kemudian itu kan sempat dibantah oleh beberapa pihak bahwa Pak Jokowi baik-baik saja, nggak sakit. Dan kemudian sekarang kayaknya setelah 3 minggu beredar, ini sekarang wajah Pak Jokowi sudah tidak bisa disembunyikan lagi bahwa memang beliau nampaknya sedang sakit. Dan ya upaya untuk menghindari kamera atau agak menjauh dari para wartawan dengan membiarkan Ibu Iriana berada di depan dan para keluarga besarnya untuk memimpin doa dan sebagainya, itu tidak bisa menutupi gejala atau menutupi kondisi Pak Jokowi yang sebenarnya. Dan ya kita sekali lagi masih belum mengerti. Kalau melihat dari pernyataan ajudannya, katanya Pak Jokowi itu alergi ketika berangkat ke Vatikan, ketika menghadiri pelantikan paus, dan kemudian setelah itu ada alergi cuaca, pulang dan ya gatal-gatal gitu ya. Tapi itu kan peristiwa tanggal 26 April gitu, dan sekarang sudah bulan Juni, April, Mei, Juni gitu. Jadi ya sudah bisa dibilang sudah lebih dari 2 bulan gitu. Jadi ya kalau sampai sekarang masih belum sembuh, itu patut dipertanyakan, karena kemungkinannya dua gitu. Yang pertama, mungkin gitu ya, mungkin ini bukan alergi biasa, ini bukan alergi cuaca, kulit dan sebagainya, mungkin gitu ya. Ya kalau ini yang terjadi ya kita nggak tahu Pak Jokowi sakit apa. Atau kalaupun misalkan itu benar-benar hanya alergi kulit biasa, ya mungkin perawatannya atau pengobatannya itu tidak tepat, atau sengaja dibuat tidak tepat supaya nggak sembuh-sembuh. Ya mana yang benar kita nggak ngerti gitu. Tapi ya agak mengherankan, karena kemungkinan yang manapun itu menunjukkan bahwa dokter-dokter yang ada di Indonesia hari ini tidak terlalu canggih gitu ya, tidak mampu untuk membereskan atau segera
mengobati Pak Jokowi meskipun sudah berlalu sekitar lebih dari 2 bulan. Dan ya kita nggak tahu apakah sakit Pak Jokowi ini akan diakui atau akan diumumkan kepada media atau disampaikan kepada kita semua atau enggak gitu, atau entah sampai kapan Pak Jokowi akan tetap berada di Solo dan kemudian diam terkait sakitnya, yaitu terserah Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi bagi saya ini kita kalau berandai-andai, andai Pak Jokowi itu mau menyampaikan dan mengakui bahwa ada satu kondisi yang sedang beliau derita, maka mestinya setelah itu akan berdampak positif kepada Pak Jokowi itu sendiri, karena sudah mulai mengakui gitu ya. Karena secara psikologi kalau tidak diakui itu bisa tambah menjadi beban gitu. Tapi kalau diakui dan kemudian nanti didengar oleh banyak orang, ya pasti para pendukung Pak Jokowi termasuk dari kalangan dokter itu pasti akan berpikir, setidaknya mereka menyampaikan ide atau pemikirannya atau usulan-usulan treatment yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan apalagi teman-teman Pak Jokowi kan tidak hanya di Indonesia tapi di internasional kan banyak gitu, sehingga kalau mereka tahu bahwa Pak Jokowi sedang mengidap satu penyakit, dan mana tahu di luar negeri, di Jerman, di Amerika misalkan punya alat-alat yang canggih untuk kemudian bisa memberikan satu perawatan yang lebih efektif misalkan, ya bisa saja Pak Jokowi kemudian terbang ke sana dan kemudian diobati gitu. Karena usia Pak Jokowi masih cukup muda, 64 tahun, sehingga mestinya lebih mudah untuk kemudian diatasi dan sebagainya, supaya bisa lebih cepat sembuh gitu. Kalau seperti sekarang tidak diakui, orang tidak tahu, teman-teman di luar negeri juga yang nggak ada yang mengerti kalau Pak Jokowi sedang sakit gitu, maka Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik, yang begitu mengambil perhatian kita sebagai masyarakat Indonesia, dan ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik selama 5 tahun ke depannya. Tentunya perjalanan yang akan terjadi ke depannya itu disebabkan dengan segala keputusan yang dibuat saat ini. Baik itu keputusan dari presiden, keputusan dari para menteri-menteri yang ada, dan juga keputusan di berbagai macam lini pemerintahan, DPR, MPR, DPD, dan berbagai macam hal-hal yang lain yang akan menjadi pengaruh besar untuk memajukan negara ini. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa visi misi negara ini di 2045, bagaimana negara Indonesia menjadi negara emas, bagaimana negara Indonesia menjadi negara yang dapat bersaing di tingkat internasional dengan berbagai macam tantangan di dalamnya. Artinya, segala permasalahan itu kita harus pecahkan itu dulu, baru kita dapat memikirkan perjalanan manakah yang harus ditempuh duluan untuk mencapai titik yang kita inginkan di 2045. Kalau kita melihat, memang ini masa pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun, teman-teman, ya. 10 tahun ia memimpin. Ia membuat suatu terobosan-terobosan yang luar biasa. Namun semuanya itu ternyata hanya dibuat untuk memberikan sebuah gimmick-gimmick doang kepada masyarakat, supaya masyarakat simpatisan terhadap mereka, supaya masyarakat tetap memilih mereka, supaya masyarakat tetap di pihaknya mereka. Artinya, pada kesempatan kali ini kita tahu bahwasanya Jokowi telah melakukan dan menipu kita, memperdaya kita sebagai masyarakat Indonesia, dan kita pun sudah terperangkap akan hal itu. Nah, jadi sehingga pembangunan Jokowi, ketika akal busuknya terbongkar, dia meninggalkan pembangunan itu. Dia meninggalkan hutang yang begitu banyak. Tindakan-tindakan Jokowi ini membuat masyarakat geram, membuat masyarakat emosi. Bahkan kita pun geram, benar-benar ingin memberikan sebuah perlawanan. Namun apalah daya kita sebagai masyarakat biasa yang tak bisa memberikan perlawanan, ya. Tidak mungkin untuk kita melawan mereka seperti itu. Ketika kita melihat bahwasanya Jokowi kebal dengan hukum, bukti Jokowi kebal dengan hukum
ketika ia melanggar dan mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi, di kala itu arwah marwah dan citra Mahkamah Konstitusi dihancurkan oleh Jokowi. Hanya demi apa? Demi kepentingan anaknya. Namun pelanggaran-pelanggaran itu, apakah Jokowi sudah diberikan sanksi? Itu pertanyaannya. Apakah Jokowi sudah diberikan sebuah konsekuensi dari segala tindakan-tindakan yang ia buat? Toh juga masih sama, belum juga. Nah, ketika pada kesempatan kali ini Jokowi sudah bukan presiden lagi, Jokowi sudah tidak masuk partai lagi, artinya dia cuma masyarakat biasa yang masih pengen ikut dalam pemerintahan Prabowo. Tetapi Prabowo pintar, dia tidak memberikan orang seperti itu bergabung dalam kabinet merah putih, karena dia tahu tindakan-tindakan Jokowi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat bagaimana efek dari apa yang dia lakukan. Pada kesempatan kali ini teman-teman, ketika kita disuguhkan seperti ini, melihat Jokowi saat ini penyakit kulit, itu viral di media sosial. Penyakit Jokowi yang sangat viral, bahkan menjadi sebuah alergi kulitnya, bahkan menjadi berbeda. Dan banyak isu, ya, ini adalah hukum karma. Walaupun hukum undang-undang di negara kita tidak termakan bagi Jokowi, tetapi hukum karma itu selalu ada. Itu yang harus dipastikan. Jokowi tidak bisa mengelakkan hal ini. Jokowi tidak bisa mengatakan bahwa saya terlepas dari semuanya itu. Itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Dikarenakan apapun yang dilakukan Jokowi, apa yang ia tanam, dia akan menuainya sendiri. Ya, ada banyak yang mengatakan bahwa penyakit ini agak sulit untuk disembuhkan, udah dari bulan lalu soalnya. Sampai sekarang makin membengkak ya mukanya dan berbeda. Tentunya sebagai manusia kita berdoa buat Jokowi untuk penyakitnya dapat disembuhkan dan obat-obat yang diberikan oleh dokter, oleh siapapun itu dapat menjadi obat untuk penawar dari penyakit tersebut, teman-teman. Itu yang kita inginkan. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.